Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya ingin mencoba memaparkan mengenai perbedaan pendapatan antara akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan. Kalau akuntansi komersial adalah proses pencatatan dan klarifikasi dan pengiktisaran dan pelaporan keuangan suatu entitas sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku. Tujuannya untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dan handal bagi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Dan fokus utamanya yaitu memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang kinerja keuangan dan posisi aset perusahaan. Kalau kita lihat dari sisi akuntansi perpajakan, adalah disiplin akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dengan tujuan utama menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak kepada perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Konsep pendapatan dalam akuntansi komersial itu dimana pendapatan atau revenue mengacu pada arus masuk bruto dari manfaat ekonomi selama periode tertentu yang timbul dari aktivitas normal entitas, dan biasanya terjadi dalam bentuk penjualan barang, pemberian jasa, atau penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Dan pendapatan ini diakui ketika hak atas imbalan telah diperoleh dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Dan kalau penghasilan atau income yaitu memiliki cakupan yang lebih luas, di mana pendapatan serta keuntungan lainnya yang mungkin tidak timbul dari aktivitas normal perusahaan seperti keuangan penjualan aset tetap. Secara umum, istilah penghasilan sering diartikan seperti laba atau keuntungan bersih. Contohnya di sini, pendapatan dalam akuntansi komersial meliputi pendapatan dari penjualan produksi atau barang dagangan, pendapatan dari penyajian jasa, pendapatan bunga dari investasi dan dividen yang diterima, dan royalti dari penggunaan hak paten dan merek dagang. Konsep pendapatan dalam akuntansi perpajakan, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Cakupan penghasilan itu seperti sama objek pajak, di mana penghasilan secara langsung menjadi dasar perhitungan PPh. Yang kedua, pajak final, di mana penghasilan yang PPh-nya telah dipotong atau dibayar di muka tidak akan dihitung ulang lagi di SPT tahunan. Seperti contohnya bunga deposito, hadiah undian, dan penghasilan dari menyewakan tanah atau bangunan. Yang ketiga, bukan objek pajak, di mana penghasilan tidak dikenai PPh seperti bantuan atau sumbangan yang diterima oleh Badan Keamanan Warisan. Jadi sini perbedaan utama antara pendapatan komersial dan perpajakan. Yang pertama yaitu pendapatan yang tidak kena pajak, di mana akuntansi komersial mencatat semua pendapatan yang diterima entitas, termasuk pendapatan yang mungkin tidak terjadi objek pajak atau dikena pajak final,
untuk ketentuan perpajakan. Contohnya, pendapatan bunga deposito akan diakui penuh dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, fokus pada objek pajak di mana secara eksklusif berfokus pada pendapatan yang diakui sebagai objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pendapatan yang dikenal pada pajak final atau yang bukan objek pajak akan diperlakukan secara berbeda dan tidak akan masuk dalam perhitungan laba fiskal yang menjadi PPh terutang. Yang ketiga, perbedaan laba fiskal dan laba komersial, di mana konsekuensi langsung dari perbedaan perlakuan pendapatan ini adalah laba komersial dan sering berbeda dengan laba fiskal. Contohnya di sini bunga diperoleh dari deposito bank dan akan diakui sebagai pendapatan finansial. Jumlah bruto bunga akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan sebagai bagian dari pendapatan lain-lain dan pendapatan bunga. Tujuannya untuk memberikan gambaran lengkap seluruh sumber pendapatan yang diterima perusahaan. Yang kedua, akuntansi perpajakan, di mana bunga deposito merupakan salah satu jenis bunga penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, dan ini artinya pajak atas bunga tersebut telah dipotong langsung oleh bank pada saat bunga diterima. Dampak dari perbedaan pendapatan pada laporan keuangan. Yang pertama, dampaknya itu laporan keuangan komersial disusun berdasarkan SAK atau IFRS dengan tujuan menyajikan informasi yang relevan, handal, dan dapat diperbandingkan bagi para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan analis pasar. Yang kedua, laporan keuangan fiskal, di mana dalam bentuk rekonsolidasi fiskal disusun dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang tujuan utamanya untuk menghitung besarnya laba kena pajak yang akan menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. Yang ketiga, perbedaan antara laba dan pajak. Perbedaan pendapatan ini adalah terjadi karena perbedaan nilai laba yang diperoleh dan laba komersial bisa jadi berbeda dengan laba fiskal. Perbedaan ini kemudian akan mengimbas pada perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan penyesuaian. Jadi dapat kita simpulkan perbedaan untuk manajemen keuangan yang optimal antara pendapatan dalam akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan, yaitu esensial bagi setiap entitas bisnis dan profesional keuangan, di mana perbedaan ini bukan hanya sekedar teknis melainkan juga memiliki implementasi praktis yang signifikan terhadap pelaporan keuangan, wajib pajak, dan pada akhirnya strategi manajemen perusahaan secara keseluruhan. Ketika pendapatan komersial berfokus pada penyajian kinerja ekonomi yang utuh kepada berbagai pemangku kepentingan berdasarkan SAK, pendapatan perpajakan lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang, dan koreksi fiskal menjadi jembatan yang menghubungkan kedua akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan, memastikan bahwa meskipun ada perbedaan dan tujuan dan metodologi, perusahaan dapat menyajikan laporan yang transparan bagi investor sekaligus patuh terhadap ketentuan perpajakan. Pengelolaan yang cermat terhadap perbedaan ini tidak hanya menghindarkan perusahaan
dari sanksi pajak, tapi juga memungkinkan perencanaan keuangan dan strategi bisnis yang lebih efektif dan akurat. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.